tasawuf para sahabat. Mungkin seluruh ulama sepakat bahwa para sahabat Rasulullah SAW merupakan sultanul aulia, melebihi para sultan yang lain. Kendati pun kisah-kisah para sahabat, terutama dalam hal kekeramatan, masih jauh kalah hebat dan seru dibanding para wali atau sufi setelahnya. Jika mereka adalah wali Allah yang paling tinggi, kenapa sejarah dan manaqib mereka sepertinya biasa-biasa saja? Sepertinya masih lebih hebat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abu Yazid Al-Bistami atau Imam Ash-Shadili atau bahkan Imam Ar-Rafi'i dan tokoh-tokoh sufi masyhur lainnya. Kenapa hampir tidak ada ceritanya para sahabat yang terbang, berjalan di atas air, jazab, kebal terhadap senjata, dan lain sebagainya? Dalam penuturan Imam Al-Alusi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menyatakan, puncak spiritual yang dicapai oleh Uwais Al-Qarni, tabi'in terbaik, merupakan tangga pertama bagi sahabat Wahsy, si pembunuh Hamzah saat pertama kali masuk Islam. Abdullah bin Al-Mubarak juga pernah menyatakan, debu yang masuk ke hidung kuda Muawiyah masih lebih utama di sisi Allah daripada 100 Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Hasan Al-Bisri menyatakan, demi Allah, aku menututi 70 orang sahabat Badar. Seandainya kalian melihat mereka, maka kalian akan menyatakan mereka sebagai orang-orang gila. Dan bila mereka melihat orang-orang terbaik di antara kalian, maka mereka akan menyatakan tidak ada bagian akhirat untuk orang-orang ini. Bila mereka melihat orang-orang buruk di antara kalian, mereka akan bilang orang-orang ini tidak percaya akan adanya hari penghitungan amal. Imam Abu Hanifah menyatakan, seandainya tidak ada fadlus suhbah atau keutamaan yang didapat karena menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, niscaya aku menyatakan bahwa Alqamah lebih alim fikih dibanding Abdullah bin Umar. Berbagai ucapan dari ulama di atas tentu saja bukan sebuah pernyataan yang mengada-ngada. Pernyataan tersebut merupakan penekanan yang didapat dari hasil pengamatan terhadap pola hidup sahabat, serta dalil-dalil keutamaan sahabat dalam Al-Quran maupun hadis. Kedua sumber utama ajaran Islam ini banyak memuat pujian secara langsung maupun tidak langsung terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan pujian-pujian dalam Al-Quran yang bersifat umum untuk seluruh umat Islam dari berbagai generasi, sebetulnya yang paling berhak atas pujian itu adalah para sahabat. Karena merekalah yang secara langsung bersentuhan dengan ayat tersebut. Misalnya ayat yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran Surah Ali Imran. Dalalah atau penunjukan kata kalian dalam ayat tersebut terhadap para sahabat bersifat qat'i atau pasti. Karena ketika kata kalian itu disampaikan, generasi yang ada di hadapan kata tersebut adalah para sahabat. Sedangkan generasi muslimin pasca sahabat belum ada pada saat ayat tersebut diturunkan. Maka ketermuatan mereka masih bersifat dhanni atau asumtif. Dalil-dalil mengenai keutamaan para sahabat, khususnya para pendahulu Islam atau as-sabiqun al-awwalun, terlalu banyak untuk diurai. Yang jelas, mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini setelah Rasulullah SAW. Lalu, jika mereka adalah wali Allah yang paling tinggi, kenapa sejarah dan manaqib mereka sepertinya biasa-biasa saja? Dan kenapa dalam sejarah sahabat tidak ada cerita mengenai suluk yang luar biasa, semisal mengembara berpuluh-puluh tahun menjauh dari masyarakat, seperti yang sudah biasa diceritakan dalam kisah-kisah sufi? Kenapa para sahabat biasa menerima pemberian dari khalifah, tidak seperti para tokoh-tokoh sufi yang dikisahkan sangat anti dengan hal ini? Kenapa para sahabat Rasulullah banyak yang terjun ke politik,
tidak seperti tokoh-tokoh sufi yang betul-betul menjauh dari gerbang politik. Jawabannya, sejarah sahabat sepertinya memang tak seaneh kisah-kisah para sufi generasi berikutnya. Tapi ukuran kemuliaan dan derajat spiritual hamba Allah Subhanahu wa taala memang sama sekali tidak diukur dengan keanehan dan hal-hal yang luar biasa. Begitu banyak orang yang seperti biasa-biasa saja, tapi pada hakikatnya jauh lebih luar biasa daripada yang terlihat luar biasa. Begitu banyak pendekar yang sangat ahli, tapi berpenampilan biasa-biasa saja dibanding anak-anak yang baru belajar ilmu bela diri kemarin sore. Dalam konteks spiritual mengenai hal itu, kita ambil kisah berikut ini. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah, suatu ketika berdiri di tepi sungai. Beliau ingin menyeberang tapi masih menunggu perahu. Syahdan, ada seorang sufi datang ke tempat itu. Namanya Habib Al-Ajmi. Habib Al-Ajmi bertanya, "Apa yang engkau tunggu?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Perahu." "Kenapa masih butuh perahu? Apakah engkau tidak memiliki keyakinan bahwa yang membuatmu menyeberang adalah Allah, bukan perahu? Yang membuatmu tenggelam adalah Allah, bukan air," kata Habib Al-Ajmi. "Apakah engkau tidak punya pengetahuan?" jawab Al-Hasan Al-Basri. Lalu si sufi itu menyeberang, berjalan di atas air, sementara Al-Hasan Al-Basri tetap diam berdiri menunggu perahu. Dalam kisah ini, menurut pola pandang tasawuf, Imam Al-Hasan Al-Basri masih jauh lebih utama dibanding Habib Al-Ajmi. Sebab Al-Hasan Al-Basri memiliki secara lengkap ilmul yakin dan ainul yakin. Beliau mengetahui dan menyadari segala sesuatu secara normal. Beliau berada pada tingkat spiritual yang stabil. Sementara Habib Al-Ajmi berada dalam kondisi sakar, tidak stabil atau tidak menyadari rangsangan jasmani. Ia seperti tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah air yang dalam sunnatullah menenggelamkan manusia. Ia seperti tidak tahu bahwa dalam sunnatullah menyeberang sungai perlu perahu. Sehingga Al-Hasan Al-Basri menyatakan, "Apakah engkau tidak punya pengetahuan atau ilmu?" Para sahabat Rasulullah berada pada tingkat yang stabil. Mereka tidak perlu mengembara dan menyembunyikan identitas seperti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni misalnya. Mereka tidak perlu uzlah karena mereka sangat tahan dengan godaan bermasyarakat. Apalagi masyarakat pada saat itu memang tidak menggoda. Berkumpul dengan tetangga dan teman justru semakin membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tetangga dan teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Mereka tidak perlu menjauhi politik, karena politik waktu itu masih putih. Politik justru menjadi bentuk ibadah tersendiri yang memang sudah semestinya mereka terjuni. Mereka tak perlu menolak pemberian sultan atau penguasa, karena yang menjadi penguasa waktu itu adalah para khulafaur rasyidin dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan adalah harta yang suci, tidak bercampur baur dengan syubhat dan haram. Kondisi emas ini tidak terdapat pada masa-masa setelahnya, sehingga para sufi pasca sahabat menerapkan langkah-langkah yang sepintas terlihat luar biasa dibanding apa yang dilakukan para sahabat. Namun, hal itu tetap tidak bisa melangkahi derajat para sahabat. Selain karena nalar-nalar spiritual seperti yang dikemukakan, keutamaan para sahabat juga ditegaskan secara langsung dan qat'i dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Tak ada orang yang secara langsung namanya disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga kecuali para sahabat. Selain sahabat masih merupakan kemungkinan yang hampir pasti, kemungkinan besar atau kemungkinan kecil. Jadi kesimpulannya,
Para sahabat adalah para sultanul aulia, melebihi para sultanul aulia generasi berikutnya. Mereka adalah raja dari para raja yang berakhir. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.